Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKIN PPG Daljab 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 2003 UIN Salatiga. NIM 270602300018. Saya mengajar di MTS Nurul Huda Karangtalok, Kecamatan Ampel Gede, Kabupaten Pemalang. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 MTS Nurul Huda Karangtalok, mata pelajaran SKI dengan materi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin berjalannya doa. Silakan. Kita bantu saat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Aman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa kita, terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan.
kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak. Dua. Ya, siapa? Dua. Kenapa? Sakit. Karena ada Sakit hati. teman kita yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan saudara Giwang cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran bersama kita lagi. Masih ingat materi yang kemarin? Ya, apa? Ya, materi yang kemarin adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Untuk uji pengetahuan tentang materi yang kemarin, saya mau bertanya bagaimana penjelasan tentang Nabi Muhammad sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Muhammad sebagai pembawa kedamaian sebelum masa kenabian. Nabi Muhammad berkenan bersifat jujur dan amanah. Hanya karena itu mendapat julukan satu-satunya orang yang dipercaya. Sedangkan mengenai Nabi Muhammad sebagai pembawa kesejahteraan adalah Nabi Muhammad senantiasa mengajarkan umat Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita tepuk tangan. Setelah memahami materi yang kemarin, sekarang kita akan mengulas materi yang sekarang, yaitu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis PBL, peserta didik dapat menganalisis tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, dan melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat membuat poster, klipik, video tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi kita, saya ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita akan bahas ini. Saya akan bertanya, zaman sebelum Nabi Muhammad, masyarakat Mekah disebut zaman jahiliyah atau masyarakat jahiliyah. Apakah itu zaman jahiliyah? Ya Pak. Ya. Artinya bodoh. Ya, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam? Saya Pak. Ya. Ya, apa lagi? Apa lagi, Rafa? Saya Pak. Ya. Ya, apa lagi? Pian? Ya, suka zina. Nah, itu adalah kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah, suka mabuk-mabukan, suka judi, suka mencuri, suka perang, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang menyimpang dengan norma hukum syariat Islam. Nah, untuk lebih jauh pemahaman kita tentang materi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, marilah kita lihat tayangan video yang kita bisa saksikan bersama-sama. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu masih membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Anak-anak, bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif bangsa Arab lainnya yaitu seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Itu beberapa karakter dasar bangsa Arab. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki.
tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Mulhalil bin Rabi'ah At-Taglibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Anwar bin Sadaf, Nabira Ad-Dibyani, dan banyak lainnya. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah khalayak ramai seperti pasar ugas dan sebagainya. Di antara semua karakter positif masyarakat Arab ini tertutup dengan kebutuhan mereka dalam hal bertamu dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah sikap perempuan pada posisi terendah, karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Sebagaimana tadi sudah digambarkan, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam memperlakukan kaum perempuan layaknya memperlakukan barang dagangan, sehingga bisa dijual kapanpun, bisa dipermainkan dan sebagainya. Bahkan lebih parah lagi, mereka merasa memiliki aib ketika memiliki anak perempuan, sehingga mereka pun ada yang mengejar mengumpulkan hidup semacam itu. Mereka juga gemar mabuk-mabukan, mereka juga gemar berjudi, mereka juga masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang kehidupan sesuai dengan nilai manusia, bahkan menyebar sampai ke pelosok dunia. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Nah, dari tayangan video tadi yang kita saksikan bersama-sama, mari kita identifikasi masalah yang ada di video tersebut untuk kita diskusikan bersama-sama. Baik, nanti kita akan membentuk kelompok yang sebagaimana biasanya untuk mendiskusikan materi bagaimana yang tadi dalam video kita saksikan bersama-sama. Ayo silakan kita membentuk kelompok kalian masing-masing. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. saya ingin menggunakan HP untuk mengakses materi di internet. Ya, silakan gunakan handphone kalian untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Tapi ingat, jangan membuka situs-situs lain selain yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Paham? Paham? Silakan diskusinya dilanjutkan. Baik, apakah ada masalah? Begitu materi yang ditanyakan. Kalau di buku tidak lengkap, bisa cari artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas pada materi kali ini. Terus maju, beneran terus maju. Baik anak-anakku sekalian, nanti hasil diskusinya dicatat ya. Dan nanti untuk bisa dipresentasikan di depan kalian dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Ya, apakah sudah semuanya? Nah, kalau sudah semuanya,
Silakan dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok saya presentasikan hasil kerja kelompok kami menurut buku Sejarah Kebudayaan Islam publikasi Kementerian Agama 2014. Pada awalnya saya akan buka adalah kelompok agama Daun yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Namun semeninggal Nabi Ismail mereka mulai berpalingan dari SWT dan menyembah berbagai macam berhala. Berhala tersebut ditempatkan di sekitar Ka'bah yang merupakan bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu berhala yang paling terkenal adalah Hubal yang dianggap sebagai dewa tertinggi oleh kaum Quraisy. Selain menyembah berhala, ada juga kepercayaan lain yang di kalangan masyarakat para Islam sebagai mereka menyembah jin, hantu dan roh leluhur mereka. Saya bahwa makhluk halus tersebut dapat memberikan bagi mereka. Oleh karena itu mereka sering melupakan musiala dengan sebagai perkembangan agar keselamatan dari demikian hasil dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan maju. Di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah masih semangat? Sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Serta keberhasilan dari membimbing serta juga memperluas Baik anak-anakku, setelah kita tadi berdiskusi, apa yang bisa disimpulkan untuk pembahasan materi kali ini? Pak izin menjawab. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah masyarakat Arab sebelum Islam disebut zaman jahiliyah, yang artinya bodoh akan agama sehingga banyak melakukan banyak penyimpangan baik moral, spiritual maupun sosial. Terima kasih atas kesimpulannya. Tepuk tangan. Sebagai refleksi kita pada pembahasan materi kali ini, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat jahiliyah itu bukan hanya pada masyarakat Arab sebelum Islam saja, tapi masyarakat jahiliyah ini berlangsung sampai sekarang. Nah, di Indonesia sendiri kita sering mendengar kejadian tentang pembunuhan, mulai dari pembunuhan berencana, pembunuhan mutilasi,
terus ada lagi pembunuhan berantai dan model pembunuhan lainnya. Sedangkan kita dulu hanya tahu tentang satu model pembunuhan, yaitu membunuh saja. Sekarang istilah miras juga beragam model. Ada oplosan, ada pilkoplo, ada sabu-sabu, dan jenis-jenis lainnya. Kalau dulu zaman jahiliyah di era sebelum kenabian, wanita atau perempuan dibakar hidup-hidup untuk dibunuh. Kalau sekarang bukan hanya perempuan saja yang dibunuh ya, baik itu laki-laki bahkan calon bayi, ya kan? Calon bayi itu dibunuh, diaborsi. Kalau dulu perang hanya dengan pedang, dengan tombak, dengan ketapel, tapi kalau sekarang perang sekarang seperti Israel dengan Palestina, dengan rudal, dengan senjata yang lebih mematikan, dengan nuklir dan lain sebagainya. Jadi perang zaman sekarang didukung dengan teknologi yang super canggih. Nah, ada pun solusi untuk mengatasi zaman jahiliyah di era sekarang, yaitu dengan cara berdakwah secara terus-menerus, entah itu melalui digital, media sosial, dan media-media dakwah yang lainnya, dengan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi contoh uswatun hasanah, sehingga bisa mengikis jahiliyah masyarakat di tengah-tengah kita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas kalian di rumah, ya, kalian buat poster, clipping ataupun video, dan nanti hasilnya dikumpulkan di Google Form. Nanti linknya saya akan sebar di grup kelas. Dan untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Silakan kalian baca-baca materi untuk minggu depan, untuk nanti kita bahas bersama-sama. Materi kali ini kita cukupkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.